Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatuhu wa salamuhu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Segenap jamaah sekalian yang saya muliakan, mari sama-sama kaji kita, pengajian kita pada malam hari ini. Kita buka dengan pembacaan Ummul Kitab. Mudah-mudahan dengan barakah Ummul Kitab Allah Subhanahu wa taala pelihara iman Islam kita semua, segenap orang-orang tua kita yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Al-Fatihatu ila man nawaha salafus salih. Al-Fatihatu ila ma salakan nabiyyuna wa habibuna wa syafi'una wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana والذي ترجى شفاعته لكل هاو من الأخوال مقتهم. يا رب مصطفى ذل المقام يا عالما بخلقه يا عالما بخلقه يا عالما بخلقه الطب بنا والمسلمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا لطيفا بخلقه يا خبيرا بخلقه يا خبيرا بخلقه الطب بنا والمؤمنين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muhaddisu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi daraini amin. Man qalla kulla yaumin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'atu marratin ja'a yaumal qiyamati wa wajhu kal badri Abdul Dzikri la ilaha illallah
Wallahu a'lam bishawab. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan taufik dan hidayahnya. Allah anugerahkan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Allah anugerahkan kita semua dapat istiqamah menghidupkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara maghrib dengan isya kita isi dengan pengajian. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita, silaturahim kita, kerja kita, ngaji kita, mudah-mudahan seluruhnya dijadikan ibadah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Segenap jamaah sekalian yang saya muliakan, di dalam agama kita, agama Islam yang rahmatan lil alamin, kita itu mengenal 3 persaudaraan. Yang pertama, Ikhwanul Islamiyah. Ikhwanul Islamiyah. Ikhwanul Wataniyah. Wa Ikhwanul Biladiyah, Ikhwanul Basyariyah. Di dalam agama kita, agama Islam itu yang rahmatan lil alamin, kita mengenal 3 persaudaraan. Yang pertama, persaudaraan kita karena agama. Kita sepondok cabe ini beragama muslim, itu bagian daripada saudara-saudara kita yang harus kita muliakan, kita hormati, kita jaga dan saling menghormati. Itu bagian daripada Ikhwanul Islamiyah karena satu agama. Ada yang kedua, Ikhwanul Wataniyah, yaitu persaudaraan kebangsaan, persaudaraan dalam satu negara. Di dalam negara kita, Republik Indonesia ini, macam-macam agama, ada Islam, ada non-Muslim, ada Buddha, ada Hindu, macam-macam agama ada di sini. Kita harus saling menjaga, saling menghormati. Mereka silakan beribadah menurut keyakinan mereka, kita pun beribadah menurut keyakinan kita, kita hormati. Kita tidak ganggu mereka, maka ini bagian daripada iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di Indonesia, orang apapun beragama, ketika dia agama itu tidak mengganggu, saling menjaga toleransi, itu namanya ajaran agama Islam, namanya Ikhwanul Wataniyah. Yang ketiga, Ikhwanul Basyariyah, persaudaraan kemanusiaan. Hari ini kita punya saudara. Kita punya saudara yang beda dengan kita negaranya. Beda bahasanya, tapi satu akidah dengan kita. Itu mereka namanya Ikhwanul Basyariyah, persaudaraan kemanusiaan. Ya, mereka satu agama, tapi beda negara. Tapi beda juga bahasa. Nah, datangnya mereka kemari, kita sambut dengan senyum, kita sambut dengan bahasa yang baik, kita hormati mereka. Itu bagian daripada ajaran agama kita. Ajaran agama kita yang harus senantiasa kita jaga. Apalagi mereka itu, walaupun kita ini bahasanya la afham bil lugatil arabiyah al urdu. Al-an bi Pondok Cabe al-Junubiyah bil lugatil Jawi, bil lugatil Indonesia, bil lugatil Sundaniyah. Afham? Orang sini itu bahasanya ada Jawa, ada Indonesia, ada Sunda. Ya, maka kalau saudara kita datang barangkali bahasa Arabnya bahasa Arab Urdu. Saya sendiri juga yang bisa berbahasa Arab barangkali nggak kurang paham bahasa Arab Urdu. Tapi karena ini bagian saudara kita, kita sambut dengan baik, kita hormati mereka dengan baik. Kata Nabi, ja'a birrahmah wartahala bil magfirah. Tamu dari luar datang kemari untuk ibadah, untuk menjaga persaudaraan, kita sambut dengan baik, kita senang, kita gembira, maka dia datang membawa keberkahan dari Allah. Ini berkah.
berkah. Saudara kita datang berkah. Iya, berkah. Nah, nanti ketika mereka meninggalkan tempat kita, Pondok Cabe mereka melanjutkan perjalanan ibadahnya ke tempat lain dalam rangka ibadah, dalam rangka jaulah, membina persaudaraan, maka dosa si tamu, dosa kita tuan rumah, masyarakat Pondok Cabe diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka datang kemari kita sambut dengan baik. Kita muliakan mereka, dikasih tempat, ya. Kalau jamaah kita ini yang namanya jamaah tablik, ibadahnya di masjid, tidurnya pun di masjid, ya. Tidurnya di masjid, maka harus kita muliakan. Saya itu pernah namu di negara kita, di Indonesia itu, di Masjid Jokorian. Jokokarian, Yogyakarta. Itu tengah malam, jam 1 malam. Ketika kita datang disambut. Pak, minum dulu Pak. Dikasih teh, ngopi apa teh ditawari. Selesai kita, Bapak mau bermalam? Iya. Bapak, nanti Bapak istirahatnya di sini. Ibu-ibu silakan naik, di atas ada tempat ibu tersendiri, di atas tempat istirahatnya. Ada tempat wudhunya, tempat mandinya, itu disambut tamu dengan dimuliakan. Maka orang yang menyambut tamu untuk ibadah, ketika datang ke masjid mereka untuk ibadah, maka itu akan mendatangkan rahmat, keberkahan untuk lingkungan itu, dan juga dosa-dosa orang yang menyambut mereka dengan senang, dengan gembira, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini rata-rata saudara kita al-ikhwan min kharijil Indonesia al-islamiyah ja'a bil Indonesia, saudara-saudara kita yang datang dari luar Indonesia yang satu akidah dengan kita, ja'a ya'muru masajidallah. Mereka datang kemari untuk memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Nabi sampaikan al-husnu salasatun, benteng dari murka Allah, benteng dari bencana dari Allah Subhanahu wa taala itu ada 3. Al-ula, yang pertama, al-masjidu hisnun. Masjid itu merupakan benteng. Nah, saudara kita datang kemari ngajak kita untuk ibadah, ngajak kita untuk zikir, ngajak kita untuk membaca Al-Quran. Kita yang tuan rumah nih diajak oleh mereka, diundang untuk hadir ke masjid, untuk melaksanakan ibadah. Ada waktu, ada kesempatan, ayo datang kita ramaikan masjid. Ini mereka merupakan benteng dari murka Allah. Ketika mereka ada ibadah di tempat kita, mereka memakmurkan masjid kita dengan bermacam-macam aktivitas ibadah, maka di lingkungan itu Allah jauhkan dari murkanya. Allah jauhkan dari bencana dari Allah. Karena kita bersyukur nih didatangi tamu, ya. Karena mereka datangnya ke masjid untuk ibadah. Coba kita nengok sejarah jamaah sekalian, saya belum bisa lanjut kepada kajian kita. Kalau kita menengok sejarah ke belakang, itu dulu ada di Aceh yang namanya tsunami, badai tsunami. Itu orang-orang yang ibadah di Masjid Baitur Rahman Banda Aceh, sholat subuh berjamaah di Banda Aceh, beribadah ba'da subuh di Masjid Baitur Rahman Banda Aceh. Pada saat itu terjadi tsunami yang namanya harta benda habis, rumah hancur, bahkan nyawa pun hilang dibawa oleh tsunami. Tapi orang yang ibadah memakmurkan Masjid Baitur Rahman, masjidnya sedikit pun nggak ada yang merusak. Orang yang ada di Masjid Baitur Rahman pada saat itu mereka selamat. Kenapa? Karena mereka memakmurkan masjid Allah. Karena mereka memakmurkan masjid Allah untuk ibadah. Ini contoh. Jadi orang yang datang ke masjid untuk namu, untuk ibadah, itu dipelihara oleh Allah, lingkungannya pun dipelihara oleh Allah. Maka bersyukur, kita senang kalau ada tamu,
datang ke rumah kita, datang untuk ngajak ibadah. Kudu seneng, kudu bahagia, ya, kudu bahagia, ya. Jangan, ya, itu mah jamaahnya beda sama kita. Jenggotnya panjang-panjang, iya, nggak apa-apa. Jenggot itu merupakan sunnah Rasul, ya. Yang jenggotnya panjang ya bagus, ya nggak apa-apa dipelihara. Yang 1-2 ya silakan dipelihara juga, ya. Kalau senang berjenggot, ya. Karena memang jenggot itu bagian daripada sunnah Rasul. Jadi yang kedua, yang pertama, agar kita terhindar dari bencana, lingkungan dijaga oleh Allah dari bencana. Yang pertama yaitu adanya masjid yang dipakai untuk ibadah. Iya, sekarang kan masjid megah-megah, tapi banyak orang yang hanya mau membangun masjid, tapi memakmurkannya. Yang baik membangun dan juga mau memakmurkan masjid dengan ibadah. Yang kedua, yang termasuk bagian dari benteng daripada murka Allah, yang kedua kata Nabi, wa dzikrullahi hisnun, mengingat Allah, berzikir kepada Allah bagian daripada benteng dari murka Allah. Jamaah tabligh selesai sholat berjamaah, mereka baca kitab, namanya kitab Fadailul A'mal. Fadailul A'mal itu berisi tentang keutamaan beribadah. Orang kita ini, kita kan orang awam, masyarakat biasa. Yang ibadah itu harus dikasih sugesti, dikasih rangsangan. Kalau nggak dikasih rangsangan, ibadahnya rada aras-arasan, rada malesan. Maka salah satu kitab yang menjelaskan tentang rangsangan bagi orang mukmin untuk ibadah adalah Fadailul A'mal, yaitu keutamaan, kesunahan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka datang kemari, ada doa di kitab Fadailul A'mal itu, ada nasihat, ya. Itu kalau kita amalkan, kita baca di lingkungan kita itu akan menjadi benteng dari murka Allah. Kalau nggak baca kitab Fadailul A'mal, ya baca tasbih, baca sholawat, baca istighfar, apa saja yang berisi tentang zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, yang termasuk bagian daripada benteng dari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga, dengan ada yang tamu, yang ketiga, wa qiraatul Qur'ani hisnun, membaca Al-Qur'an merupakan benteng dari murka Allah. Al-Qur'an yang kita baca paham artinya dan juga tidak paham artinya, Al-Quran itu tetap menjadi syafi'an li ashabi, akan memberikan pertolongan kepada orang yang membaca Al-Quran. Orang yang membaca Al-Quran satu hari minimal 100 ayat, minimal satu hari 100 ayat, itu Allah akan jaga dia dari penyakit pikun. Iya, pikun itu penyakit, ada kalanya ingat, ada kalanya lupa. Itu pikun. Contohnya pikun, bapak-bapak jam 9 pagi sudah sarapan sama istrinya. Pas itu jam 10 ngomong sama anaknya, belum makan, belum sarapan. Padahal tadi sudah sarapan. Itu berarti tanda-tanda pikun. Iya. Nah, kalau orang rajin baca Al-Quran, itu Allah jaga dari penyakit pikun. Ibu-ibu yang muda juga ada yang pikun. Ada nggak, Bu? Banyak. Yang 40 tahun pikun juga banyak. Iya. Jam 7 pagi dikasih uang 150.000,
jam 12 siang sudah minta duit lagi sama suami. Yang tadi kemana? Udah habis atau lupa. Itu berarti tanda pikun. Itu pikun apa disengaja? Sengaja. Itu penyakit siapa ya? Orang belakang. Bapak, dengan begitu juga Bapak, Ibu-ibu, kita bersyukur sama istri kita. Dengan segala apa adanya yang kita miliki, rezeki yang kita miliki apa adanya, tapi istri kita bersyukur. Duit 100.000 dari yang kita berikan untuk istri kita, dapur makan untuk 1 hari, insya Allah cukup dari ibu-ibu. Anak sekolah 3-tiganya sekolah, untuk jajan insya Allah dari 100.000 itu anak kita masih bisa jajan. Udah gitu istri kita dari uang 100.000 itu masih bisa, ibu masih bisa ngutang seragam pakaian. Betul Bu? Betul. Tuh ibu-ibu, coba kita orang laki, kita orang laki punya uang 100.000 yang hobi ngerokok, sehari rokoknya dua bungkus. 2 bungkus itu udah 50.000, udah 50.000, tinggal 50.000, bingung. Akhirnya nggak sampai ke rumah, ya makan di luar. Kok anak istri nggak sampai. Tapi kalau kita kasih istri kita uang yang 100.000 itu jadi berkah. Kita bisa makan, anak kita bisa makan, terus urusan sekolah anak kita juga bisa keurus. Siapa itu? Adalah jasa istri kita. Maka kita bersyukur sebagai suami punya istri yang nerima apa yang kita berikan. Jadi orang yang rajin membaca Al-Quran sehari minimal 100 ayat, Allah jaga di hari tuanya dari penyakit pikun. Iya. Yasin berapa ayat Ibu? Ibu 83. Ar-Rahman, Yasin sama Ar-Rahman itu sudah 100 ayat lebih. Jadi kalau ibu istiqomah ba'da maghrib baca Yasin, istiqomah membaca surat Ar-Rahman, maka ibu insya Allah di hari tuanya, di usia 60 tahun lebih, Allah jaga daripada penyakit pikun. Pikun yang benar-benar pikun, bukan pikun yang dibuat. Iya. Ya. Jadi kita bersyukur pada saat ini kedatangan tamu. Pernah saya sampaikan, tamu itu datang ke rumah kita, apalagi tamu seagama, tamu seakidah dengan kita, datang ke kampung kita, Pondok Cabe. Kita itu Nabi sampaikan ada 3 syarat agar dosa si tamu diampuni oleh Allah, agar dosa kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama syaratnya ini bahasa Jawa. Ini bahasa Jawa, banyak orang Jawa ya? Iya, ini bahasa Jawa. Iya. Yang pertama syarat orang nerima tamu itu yang pertama harus paruh. Paruh itu wajah ya. Paruh itu wajah. Ketika datang tamu, wajahnya jangan cembetut, seneng, senyum, sumringah. Ya, datang tamu. Kalau bahasa kita datang tamu dari luar negeri, ya akhi, kaifal khaluk, alhamdulillah bil khair. Kalau kita bahasanya pakai bahasa kita lah, dia paham, kita paham. Ya terserah bahasanya bahasa apa aja. Orang itu walaupun kita nggak bisa bahasa Urdu, mereka nggak bisa bahasa kita, bahasa Indonesia, tapi dengan bahasa intonasi, bahasa isyarat, mereka paham. Akhi, alhamdulillah, dia pasti jawab, alhamdulillah. Padahal kita nggak tanya, kita jawab sendiri, akhi, alhamdulillah. Beliau jawab, alhamdulillah. Padahal kita mau menanyakan kabar baik, bagaimana kabarnya? Baik, dia jawab pun baik, jawabannya alhamdulillah. Jadi syarat kita menerima tamu sebagai tuan rumah agar dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama harus paruh. Paruh itu artinya wajahnya berseri-seri, wajahnya seneng ketika kedatangan
tamu itu harus paruh. Iya. Yang kedua, syaratnya ketika tamu datang ke rumah kita, ke lingkungan kita itu, yang kedua harus paruh lungguh. Lungguh artinya apa itu, Pak? Tempat, ya. Tempat lungguh itu duduk, artinya disediakan tempat. Nah, saudara kita ini datang ke kampung kita, ke lingkungan kita, mereka beribadah di masjid kita, memakmurkan masjid kita. Mereka biasa istirahatnya, tidurnya di masjid, sediakan tempat di masjid. Iya, sediakan di tempat di masjid. Ya, namanya tamu datang ke masjid, disediakan tempat di masjid. Kalau kita di masjid ada karpet, itu biasanya kalau di masjid-masjid yang sudah biasa orang musafir, itu ada karpet, ada bantalnya buat istirahat. Ya, tamu yang datang ke masjid disediakan. Nah, kita disediakan di atas. Ya, mohon maaf, afwan ya akhi, hadal masjid ahuna kada wa kada. Masjid di sini seperti ini adanya, mohon maaf ya. Apa adanya, mudah-mudahan sambutan kami keluarga besar Masjid Baitur Rahmah seneng kedatangan para jamaah sekalian. Mudah-mudahan sambutannya dengan seperti ini, mudah-mudahan dimaafkan al-afu kasiron, dimaafkan yang banyak, mudah-mudahan menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, syarat orang menerima tamu itu agar dosa si tamu diampuni oleh Allah, dosa kita juga diampuni oleh Allah. Yang ketiga, harus sungguh dikasih hidangan, dikasih apa namanya? Jamuan. Iya, sungguh dikasih jamuan. Iya, kasih jamuan. Kalau orang Jawa itu, ini saya baca tradisi orang Jawa. Kita namu ke rumah beliau, biasanya orang Jawa itu senang bersih-bersih lingkungan. Kebunnya luas, disapu, disiram. Nah, ketika kita datang ke rumah beliau, itu kita namu, dia itu terima kita dengan wajah yang berseri-seri. Ditanya, Mas dari mana Mas? Silakan masuk. Dia itu langsung masuk ke dalam, wudhu tuh. Wudhu, selesai wudhu tadi si tuan rumah pakai kaos. Ketika bersih-bersih pakai kaos. Tapi ketika itu selesai wudhu, dia ganti pakaian. Pakai baju koko, ada kalanya pakai baju batik lengan panjang. Sambil bawa apa? Unjukan. Dibawain minuman. Nah, monggo Mas diunjuk Mas, monggo diunjuk Mas, silahkan diminum, silahkan diminum. Itu bahasanya luar biasa. Bahasa yang santun. Disediakan jamuan. Kalau kita di sini, alhamdulillah tamu kita luar biasa. Barangkali nanti kita ba'da isya sohibul bait, tuan rumah jamaah Masjid Baitur Rahmah mau disuguh ya. Iya, mau disuguh. Iya, ini mungkin makanan ciri khas dari Pakistan. Hah? Pakistan apa ciri khas pondok cabe? Ciri khas pondok cabe ya? Pikir kali ada ciri khas Pakistan. Oh, kare. Pakistan, Rus? Oh, gandum. Gandum, iya. Itu jadi tamu itu datang ke tempat kita, kalau kita punya diterima dengan baik, disediakan tempat dengan baik, dijamu sesuai dengan kemampuan kita, maka tamu itu datang membawa kebaikan dari Allah, datang membawa ke lingkungan kita, membawa berkah dari Allah. Ketika mereka meninggalkan tempat kita, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan nih nanti setelah saudara kita meninggalkan tempat kita, kita lebih semangat lagi untuk meramaikan masjid kita untuk ibadah. Lebih semangat lagi untuk mengisi masjid kita dengan bermacam-macam zikir, dengan bermacam-macam kegiatan yang berisi tentang yaitu sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Segenap jamaah sekalian yang saya muliakan, sedikit saya sampaikan di kitab ini Tanqihul Qaul yang kita bahas, bahwa Nabi Muhammad itu sifatnya kha'rafun nasi bin nas,
manusia yang paling tahu tentang bagaimana keadaan umatnya. Nah, salah satu kebiasaan umatnya yang baik dari Nabi Muhammad SAW sampaikan, yang pertama umatnya itu man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Umatnya Nabi Muhammad itu senang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kita ini di Indonesia mayoritas Islamnya ahli sunnah wal jamaah. Yang zikiran, yang tahlilan, yang istighosah. Pasti ketika kita tahlilan, ketika kita istighosah, ketika kita zikir, pasti mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bagaimana sunnahnya kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Beberapa kali saya sampaikan, sunnahnya itu ketika masuk waktu malam, membaca kalimat la ilaha illallah itu 100 kali. 100 kali. Nah, biasanya kita baca zikir keras deh pada maghrib 100 kali. Dan juga ketika mau berakhir waktu malam. Kapan mau berakhir waktu malam? Waktu subuh. Itu juga disunnahkan mengucapkan kalimat la ilaha illallah sebanyak 100 kali. Jaminan dari baginda Rasul bagi umat Nabi yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah 100 kali ketika berakhir waktu siang, ketika berakhir waktu malam, waktu subuh, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, jaminan Nabi yaitu yaghfiru li ahlihi wali jiranihi. Orang yang istiqomah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Allah ampunkan dosa dia, dosa keluarganya, dan juga dosa kecil tetangganya. Jadi kita bersyukur di lingkungan masjid, di lingkungan di mana itu yang mengamalkan kalimat la ilaha illallah, bersyukur. Jangan ada kalimat begini. Jangan baca la ilaha illallah keras-keras, itu bid'ah, dilarang. Itu dilarang. Padahal Allah yang merintah kita untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mana buktinya Allah yang merintah? Yaitu surat Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu masqalakum wa maswaakum. Ketahuilah dengan kamu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, fastaghfir lidzambika, Allah akan mengampuni dosamu. Walil mu'minina, dan juga dosa-dosa orang mukmin laki-laki, wal mu'minati, dan orang mukmin perempuan. Jadi kalau lingkungan rajin mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dosa saudaranya yang mukmin laki-laki, dosa saudaranya yang mukmin perempuan diampuni oleh Allah. Jadi bersyukur kalau ada lingkungan yang rajin zikiran. Rajin zikirah, jangan dikatakan bid'ah. Kalau mereka nggak seneng kalimat tahlil, nggak seneng berzikiran dengan bersuara, ya nggak usah komen, ya diam saja, ya karena itu termasuk baqiyatus sholihah, amalan yang baik. Jadi kalau ada orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tahlilan di masjid pakai speaker, orang itu nggak seneng seperti itu, ya udah diam. Selagi kalimat la ilaha illallah itu didengar olehnya, itu Allah ampuni orang yang dengar kalimat itu. Wali jiranihi, dan juga tetangga-tetangga orang yang mendengar kalimat la ilaha illallah.
Yang kedua, manfaat kalimat la ilaha illallah yang diucapkan istiqomah ba'da maghrib 100, ba'da subuh 100. Yang kedua, litajli birrizqi, memudahkan datangnya anugerah rezeki kepada kita. Dalam usaha itu ada usaha batin, ada usaha lahir. Usaha batin berupa doa, usaha lahir kerja, dagang, ngantor, itu usaha lahir. Usaha batin diantaranya membaca kalimat la ilaha illallah. Usaha batin untuk memudahkan datangnya rezeki, pagi hari sebelum usaha dibuka dengan sholat duha, itu namanya usaha batin ya. Sebelum berangkat kerja, sebelum buka toko, sebelum dagang, bukalah, sambut rezeki dari Allah dengan ibadah, dengan sholat duha. Sholat duha itu paling banyak 12 rakaat. 12 rakaat berarti 6 salam, 22 ya. 22 salam, 6 salam. Paling sedikit 2 rakaat. Kita kalau mengambil tengah-tengah 6 rakaat. Nabi sampaikan, man sholatad duha sita rakaatin kafallahu dzalikal yaum. Siapa orang yang sholat duha sehari 6 rakaat, Allah mudahkan rezeki datang kepadanya. Rezeki datang kepada dia. Ya, itu kalau rajin sholat duha. Rezeki itu jamaah sekalian, rezeki itu ada 4. Rezeki itu ada 4. Ya, rezeki ada 4. Orang selama ini yang mengatakan rezeki itu duit, makanan, kendaraan, itu rezeki. Padahal rezeki itu ada 4. Yang pertama, rezeki yang berupa harta benda. Bisa duit, bisa kendaraan, bisa jabatan. Itu rezeki yang paling rendah. Rezeki yang paling rendah. Ya, rezeki yang paling rendah yang Allah berikan kepada hambanya di dunia. Yang kedua, rezeki yang kedua, ini tingkatan kedua, yaitu rezeki sehat. Sehat itu bagian rezeki. Ibu punya duit 100 juta, tapi ibu sakit, enak nggak? Enggak enak. Yang enak punya duit sehat. Kalau ibu sehat, makan nasi sama rendang enak gak, Bu? Enak. Iya, makan nasi apa? Sama rendang enak, pasti enak. Tapi kalau orang sakit makan nasi sama rendang rasanya apa? Pahit. Pahit, gak enak ya. Tapi makanan itu merupakan rezeki yang paling rendah. Rezeki yang kedua, Allah anugerahkan kita nikmat kesehatan. Biarkan rezeki kita pas-pasan, tapi kita sehat. Ketika kita ingin yang baik-baik, Allah kasih jalan keluar, itu namanya rezeki. Mau menguliahkan anak, rezekinya ketemu. Mau renovasi rumah, rezekinya ketemu. Mau pergi umroh, Allah kasih jalan keluar. Itu namanya rezeki. Yang kedua, rezeki yang kedua adalah sehat. Yang kedua. Rezeki yang ketiga yang kita miliki, yang kita bawa dari dunia sampai akhirat, yaitu punya anak, punya cucu, soleh dan solihah. Jadi kita rumah tangga itu belum bahagia kalau belum dianugerahi anak atau cucu. Iya, duit banyak, sehat, tapi nggak punya anak, enak nggak? Nggak enak juga. Yang enak duit ada, sehat, punya anak. Habis itu anak kita nurut-nurut, taat beribadah, itulah surga dunia. Punya cucu, sayang sama kakeknya, sayang sama neneknya, taat beribadah, itulah rezeki yang sangat berharga. Jadi
Rezeki yang ketiga yang Allah berikan dari dunia sampai akhirat, yaitu anugerah anak dan cucu yang soleh dan solihah. Orang yang istiqomah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dimudahkan datangnya rezeki, dipelihara rezekinya yang baik-baik kalau masuk waktu malam membaca dzikir la ilaha illallah 100 kali, berakhir waktu malam 100 kali, itu Allah mudahkan datang rezeki kepadanya. Ini rezeki yang ketiga yang Allah berikan dari dunia sampai akhirat, yaitu anak dan cucu yang soleh dan solihah. Rezeki yang keempat yang Allah berikan kita nanti ini di akhirat, di dunia nggak diberikan. Apa itu? Berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Nabi Muhammad, diperkenankan menempati surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini rezeki di akhirat nanti. Yang terpenting bagi kita saat ini, kalau kita ibadah, bagus akhlak kita, bagus kemasyarakatan kita, semoga Allah anugerahkan kita rezeki harta yang cukup. Allah anugerahkan kita kesehatan. Allah anugerahkan kita yaitu anak cucu yang soleh dan solihah. Ini yang kedua, jadi manfaat orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dimudahkan datangnya rezeki. Yang ketiga, orang yang istiqomah mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika berakhir waktu siang 100 dan berakhir waktu malam 100. Yang ketiga, litashilil qubulid doa, Allah mudahkan doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, bagi yang istiqomah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, manfaat yang keempat, itashili sakaratil maut, Allah mudahkan ruh keluar dari tubuh kita. Kita sering doa itu ketika Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najasatan minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut, ya Allah mudahkan kami di saat sakaratul maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najasatan minan nar, ya Allah jauhkan kami dari api neraka, wal afwa indal hisab, jika kami punya kesalahan maafkan kami dan mudahkan hisab kami. Salah satu kalimat usaha batinia yang kita lakukan agar ruh keluar dari tubuh kita dengan mudah kita melihat tempat kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu istiqomah mengucapkan kalimat la ilaha illallah 100 kali ba'da maghrib, dan juga mengucapkan kalimat la ilaha illallah 100 kali ba'da subuh. Nggak ada nabi yang ngasih tahu umatnya kunci surga, cuma Nabi kita Muhammad. Ya. Kalau nabi-nabi dahulu gak kasih tahu, tapi Nabi Muhammad dikasih tahu umatnya kunci masuk surga. Sering tuh ibu-ibu baca, Miftahul jannah la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Miftahul jannah la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kunci masuk surga itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini sering dipakai, dibuat puji-pujian, dipakai untuk selawatan. Padahal ini adalah zikir,
bagus dipakai sholawatan, bagus untuk pikiran. Ini kalimat La ilaha illallah merupakan sebagai pembuka untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Segenap jamaah sekalian yang saya muliakan, tamu kita nanti ba'da Isya akan melanjutkan jauhlah ke tempat lain. Oh, ke Pamulang. Oh, besok. Iya. Kita doakan sama-sama, mudah-mudahan saudara kita dari negara luar Indonesia yang akan melanjutkan persaudaraannya untuk ibadah ke masjid lain, ke tempat lain. Mudah-mudahan Allah kasih kemudahan. Mudah-mudahan Allah pelihara kesehatannya. Mudah-mudahan Allah tambah keberkahan. Keluarga yang ditinggalkan di negerinya, di tempatnya sana, mudah-mudahan dipelihara oleh Allah. Anak yang ditinggalkan oleh ayahnya untuk jauhlah, mudah-mudahan dijaga oleh Allah. Dijadikan anak yang cerdas, dijadikan anak yang penurut, sebagaimana abahnya, ayahnya yang senantiasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa'fu 'anna ya Karim wa'fu 'anna ya Rahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi syafatil Fatihah wa bi mu'jatil Fatihah iftah lana abwabal khair waj'alna min ahlil khair wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.